Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba bahas untuk persiapan ulangan bab 2. Ini pertama, soalnya tentukan koordinat bayangan titik 3, min 2. Itu yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y ya. Kalau terhadap sumbu Y berarti ini terhadap sumbu Y berarti min A, B. Nggak usah dibalik, tapi yang A nya dikasih minus min A, B. Ini jadi tadinya kan A, B, berarti jadi min A, B. Ini tadinya itu 3, min 2, terus yang A nya dikasih minus, berarti jadi min 3, terus B nya tetap min 2. Nah gini, jadi min 3, min 2 itu yang D. Terus nomor 2, koordinat bayangan titik min 4, min 3 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X berarti tadinya A, B, kalau terhadap garis Y sama dengan min X ya, Y sama dengan min X berarti ini kamu balik dulu, yang di depan jadi belakang, belakang di depan, dan dua-duanya dikasih minus ya, berarti dibalik dulu, jadi B nya di depan terus A nya di belakang, dan dua-duanya dikasih minus. Ini jadinya tadi ini min 4, min 3, berarti hasil refleksinya itu dibalik dulu, habis dibalik berarti min 3 jadi di depan, ini min 3, terus min 4 jadi di belakang, ini min 4, gini min 4 jadi di belakang, dan dua-duanya dikasih minus, berarti kasih minus, terus ini juga dikasih minus gini, jadi min ketemu min itu plus ya, terus ini min ketemu min juga jadi plus. Nah ini 3,4 ini ya. Dah, sekarang nomor 3 itu koordinat bayangan titik 4, min 2 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3 itu kan ada angkanya, sama dengan 3 pakai yang ini, 2H min A, B, 2H min A, B, 2H, H nya masukin ini angkanya, itu H selalu bentuk angka, itu berarti 2 dikali 3, terus A nya itu 4 kurang 4, B nya itu min 2 ya, A selalu yang depan, B selalu yang belakang ya, jadi 2 dikali 3 itu 6 dikurang 4 itu 2, min 2 ini ya, berarti karena nggak ada kita ganti ini 2, nah jadinya 2, min 2, ini jawabannya. Terus nomor 4, hasil pencerminan titik M terhadap garis Y sama dengan X adalah min 5,2. Hasil pencerminan yang ditanya koordinat titik M
kita nggak tahu titik awalnya itu berapa. Berarti yang ditanya itu titik awal. Terus setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X itu refleksinya berarti dibalik ini. Tadi harusnya kan A nya di depan, jadi A nya di belakang. B nya harusnya di belakang, jadi di depan. Nah, berarti dibalik aja, nggak usah pakai minus-minusan, tinggal dibalik. B nya di depan, A nya di belakang. Berarti tadi awalnya itu hasil pencerminan ini, hasilnya itu min 5,2. Hasil berarti itu bayangan, makanya selalu pakai aksen. Min 5,2. Berarti kalau titik aslinya itu adalah dibalik. Dibalik berarti ini 2-nya jadi di depan, ini ya, 2-nya jadi di depan sini, terus min 5-nya jadi di belakang ini, jadi 2, min 5 nih yang A. Terus nomor 5, koordinat bayangan titik C 3,-1 ditranslasikan oleh 5 sama 4 ya. Berarti titik awalnya itu C 3,-1, terus ditranslasikan sama 5 sama 4. Translasinya 5 sama 4. Kalau translasi tinggal kamu tambahin aja. Berarti ini yang depan ditambah sama yang atas. 3 ditambah 5 itu adalah kunci aksen. 3 ditambah 5 itu adalah 8, terus di koma. Sekarang yang belakang ditambah sama yang bawah. Min 1 ditambah ini, min 1 ditambah 4 itu adalah 3. Nah, dapat bayangannya 8,3. Ini terus ini nomor 6, koordinat bayangan titik 4,-7 yang dirotasikan sejauh min 90 terhadap titik O 0,0. Berarti koordinat bayangan. Nah, koordinat bayangan berarti yang ditanya bayangannya. Koordinat bayangan titik ini titik awalnya. Berarti titik awalnya itu 4,-7 ini, terus dirotasiin sejauh min 90 derajat. Berarti hasilnya bayangannya itu kalau rotasi terhadap min 90, bayangannya adalah ya rotasi, mana rotasi ini terhadap rotasinya nih sebesar min 90 derajat. Berarti jadi Y, min X. Kamu balik dulu dan yang X nya dikasih minus. Nah, dibalik dulu, terus yang X nya dikasih minus. Dibalik dulu berarti min 7 nya jadi di depan, min 7, terus koma 4 nya jadi di belakang, koma 4 gini. Tapi dia minta X nya itu ditambahin minus. X nya ditambahin minus berarti tadi 4 nya positif, tambahin minus jadi min 4 ini deh, jadi min 7, min 4.
nomor 7, titik G aksen 6,5. Itu merupakan hasil dari titik G yang dirotasikan sejauh 180 derajat. Koordinat titik G. Sekarang ditanya koordinat titik G, berarti awalnya G itu berapa? Ini kita nggak tahu G-nya. Terus dirotasikan sejauh 180 derajat. 180 derajat. Berarti hasilnya G aksennya itu 6,5. Kita udah dikasih tahu G aksen, berarti bayangannya udah dikasih tahu. G aksennya itu 6,5. Ini. Nah, kalau terhadap ini 180 dirotasikannya sebesar sejauh 180, berarti X nya dikasih minus, Y nya juga dikasih minus. Nggak usah ada yang dibalik atau ditukar, tinggal kasih minus saja. Berarti ini dia tadi awalnya adalah min 6, dan ini awalnya Y nya itu min 5. Kenapa? Karena kan hasilnya nanti positif di aksennya. Karena ini min 6, kalau kamu tambahin min berarti kan jadi gini. Ini minusnya. Terus juga yang min 5 kamu tambahin minus, berarti jadi gini. Tuh, jadi min ketemu min plus, terus min ketemu min plus. Makanya di bayangannya jadi 6,5. Berarti awalnya itu adalah min 6 sama min 5. Ini titik G yang awal, koordinat G. Berarti yang ini. Nah, sekarang nomor 8, koordinat bayangan titik R 3,5 yang didilatasikan dengan 0,4. Kalau ada kata-kata 0,4 atau 0, berapapun udah pasti dia dengan pusat 0,0. Lalu dilatasikannya ini dengan yang belakang min 4. Berarti dua-duanya ini X dan Y nya kamu kali dengan faktor dilatasinya, yaitu min 4. Jadinya ini dulu X dulu, berarti 3 dikali min 4. Ini 3 dikali min 4 itu kan min 12, dan min 5 dikali min 4. Jangan keliru ya kamu minusnya. Min 5 dikali min 4 ya. Ini minus dikali minus itu kan positif, ini positif 20. Nah, terus tinggal kamu gabungin. X nya itu berarti min 20, X nya itu min 12, ini yang atas. Terus Y nya itu 20. Sudah kamu di bawah aja sini. Berarti X nya itu min 12, terus Y nya 20. Nah, jawabannya adalah A. Nah, sekarang nomor 9, titik Q ini 4,6 merupakan hasil dilatasi titik Q 8,12 dengan pusat O 0,0. Yang kamu ditanya adalah faktor dilatasinya, faktor skalanya. Berarti titik awalnya dulu kamu lihat, titik awalnya ini Q nya 8,12, karena nggak ada aksennya. Nggak ada aksen udah pasti itu adalah titik awal. Nanti kamu tulis titik awalnya itu 8,12 ini. Terus dia faktor dilatasinya kita nggak tahu kan yang ditanya faktor dilatasi.
itu dikali sama berapa yang hasilnya ini bayangannya itu 4,-6. Q aksen bayangannya 4,-6. Nah berarti caranya yang sama-sama X dulu. X itu kan ini 8, terus X aksennya bayangannya 4. Jadi kamu cari 8 dikali sama berapa, ini 8 dikali sama berapa, nah 8 dikali sama berapa yang hasilnya 4, hasilnya 4. Berarti cara dapat ini berapa, kamu bagi, berarti 4 sini 4 dibagi 8. 8 nya pindah ke sini jadi bagi, terus sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 itu 1, 8 dibagi 4 itu 2. Disederhanain, jadi faktor dilatasinya adalah setengah gitu. Nah tuh, ini jawabannya C. Nah misalnya kamu kurang percaya, bisa kamu coba lagi pakai yang Y sekarang. Berarti -6 itu dikali berapa? Terbalik, yang Y awalnya dulu, ini awalnya -12 itu dikali sama berapa, kita tulis -12 dikali sama berapa yang hasilnya Y aksennya itu -6, itu -6. Berarti kan -6 dibagi -12 dibagi -12, terus sama-sama dibagi -6 deh. -6 bagi -6 1, terus -12 dibagi -6 2, sama faktor skalanya setengah itu ya. Nah sekarang nomor 10, koordinat bayangan titik P ini 6,8 yang didilatasikan dengan pusatnya 0, terus faktor dilatasinya setengah, lalu dilanjutkan translasi oleh 2 sama -6. Berarti dia nanya bayangannya, yang dikasih tahu itu titik awalnya ini, P nya adalah -6,8. titik awalnya dulu kita buat, P nya itu -6,8 gini. Terus dilatasi dulu pertama, dilatasi ini nolnya jangan kamu lihat ya, karena pusat 0,0. Berarti yang perlu kamu kaliin dengan 1/2, dengan faktor dilatasinya itu setengah gini. Oke gini kan, berarti kamu kaliin -6 dikali setengah, berarti gini, -6 dikali setengah. Tuh, ini kan bisa dicoret. Jadi 2 bagi 2 itu 1, 6 dibagi 2 itu 3, jadi 3 -3 ya, ini jadi tinggal -3. Nah ini tinggal -3 terus koma, sekarang ini yang Y nya 8 dikali setengah. Berarti 8 dikali setengah itu 2 dibagi 2 1, 8 dibagi 2 juga 4, jadi 4 dikali 1. 4 kali 1 itu kan 4. Nah berarti di sini -3,4. Nah belum selesai, dia minta dilanjutkan translasi oleh 2 sama -6 ya. Berarti ini ditranslasi lagi sama 2 sama -6 gini. Kalau translasi kan berarti ditambah kayak tadi, ini yang depan ditambah sama yang atas, berarti 3 ditambah -3 ditambah 2 itu -1, terus yang belakang ini ditambah sama yang bawah, 4 ditambah -6, jangan salah ya, 4 ditambah -6 gini. Berarti ini kan jadi minus
4 dikurang 6 berarti min 2 itu ya, min 2 berarti min 1, min 2. Nah ini sekarang yang esai ini dulu, nomor 1 diketahui titik U min 4,3. Tentukanlah U, berarti nggak ada aksennya, berarti ini titik awal ya, bukan bayangan. Yang pertama yang A, jika didilatasikan dengan pusat O 0,0 faktor skalanya min 2. Tadi kalau dilatasi tinggal kamu kali aja ya, berarti min 4 dikali min 2, ini faktor skalanya. Min 4 dikali min 2 itu kan berapa? Min 4 kali min 2 itu min 8. Dan yang Y ya sekarang, Y nya itu ini 3 dikali min 2 berarti min 6. Gini. Nah, jadi min 8, min 6. Oh iya, ini tadi min 4. 4-nya minus. Terus dikali sama minus juga faktor skalanya. Berarti min kali min positif ya 8-nya. Ya, ini. Berarti 8-nya itu positif. Aduh. Nah, ini koma min 6. Nah, jadi 8, min 6. Kalau tadi ini udah betul. 3 dikali min 2. 3-nya positif kali 2-nya negatif. Jadi negatif 6 betul. Nah, sekarang sekarang yang B, jika dilatasikan sejauh minus 90 dengan pusatnya O 0,0, rotasinya itu min 90. Rotasi min 90. Nah, lihat lagi ke sini. Rotasi min 90. Berarti kamu balik dan yang X-nya dikasih minus. Balik dulu, depan jadi belakang, belakang jadi depan. Berarti tadi yang depan itu kan min 4. Yang depan itu min 4. Sekarang kamu tukar posisi. Berarti ini jadi yang di depannya adalah 3. 3-nya di depan. Terus min 4-nya jadi di belakang. Gini. Dan dia minta X-nya itu dikasih minus. X-nya itu kan tadi ini min 4. X selalu yang depannya. Terus dikasih minus, ini min 4-nya di depan. Nah, jadi gini. Berarti jadi 3. Terus ini minus ketemu minus, berarti jadi positif 4. 3,4. Sudah. Ini. Nah, sekarang coba ini ya. Perhatikan gambar persegi panjang di bawah. Tentukan koordinat bayangan titik tersebut yang dirotasikan sejauh 180 derajat dengan pusat O 0,0. Berarti kamu perlu cari semua titik ini. Dan dia minta bayangannya, koordinat bayangan. Berarti A-nya berapa, D-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Aksennya semua ya, karena bayangan. Kamu lihat dulu ini, kalau yang A itu kan ini X-nya min 2, Y-nya min 2. Berarti titiknya adalah min 2, min 2. Ini yang A.
Terus yang D ini min 2, ini min 4, berarti min 2, min 4 ini. Terus terus yang C itu min 5 sama X nya min 5, Y nya min 4, min 5, min 4. Terus B nya min 5, Y nya itu min 2, min 5, min 2. Sekarang kamu diminta rotasikan sejauh 180 derajat. Kalau sejauh 180 berarti jadi min X, min Y. Nggak usah ada yang dibalik, tapi dikasih minus dua-duanya. Min X, min Y. Berarti kalau dikasih minus dua-duanya, ini kan jadi min, ini min 2 aslinya. Min 2. Berarti min ketemu min plus, jadi 2. Ini juga sama. Berarti jadi 2,2 nanti. Ya, kamu buat titiknya di sini. 2,2 berarti sini 2,2 ini 2,2. Terus ini juga ini dikasih minus kan dua-duanya, berarti min 2 sama 3 tadi jadi 2. Terus ini min 4, jadi 4 yang positif, jadi 2,4. Ya, berarti jadi 2,4 sini. Ini tadi A sama D, ini A, terus ini D. Sekarang yang B sama C. Yang B itu min 5 sama min 2 kayak tadi, dua-duanya kamu kasih minus. X nya ini min 5 dikasih minus, berarti ini aslinya kan min 5, kamu kasih minus di depannya. Min 5, min ketemu min jadi positif 5. Terus ini juga sama min 2, berarti jadi positif 2, berarti jadi 5,2. 5,2 itu di mana titiknya? Di sini. 5,2. Terus satu lagi ini di min 5, min 4, berarti jadi 5,4. Itu titik C. Ini tadi B, ini C. 5,4 di sini. Ini C. Pakaiin aksen semua karena ini sudah hasil bayangannya. Setelah kamu rotasiin sejauh 180 derajat, baru kamu gabungin garis ini, nanti pas garis ya. Nah gini, pas garis gini, gini dan gini. Jangan lupa kamu tulis titiknya berapa. A nya itu ya, A nya itu 2,2, jadi positif semua 2,2. Terus yang B nya 5,2. Terus C nya ini 5,4. C aksennya 5,4. Terus D aksennya 2,4. C aksennya 2,4. D aksennya. Sudah, kalau jawaban kamu kayak gini lengkap, 10 poin kamu berarti sempurna. Ya, ingat kamu teliti. Udah, satu lagi, masih 3 lagi. Nah, sekarang ini titik D aksen itu 12,6 adalah bayangan titik D oleh translasi 2 sama min 3. Lalu kemudian
dilatasi yang berpusat di O 0,0 dengan faktor skalanya 3. Yang ditanya koordinat titik D. Koordinat titik D berarti titik awalnya. Ya, D-nya nggak pakai aksen. Berarti titik awal yang ditanya. Dan kamu dikasih tahu D aksennya, berarti ini akhir banget. Setelah kamu translasiin dan kamu dilatasiin. Ini diperolehnya. D aksen 12,6. Jadi titik ini bukan hanya setelah ditranslasi aja, tapi habis ditranslasi terus dilatasi. Dah, kita coba ya. Berarti pertama kan itu mintanya sebentar. Itu pertama dia mintanya ditranslasi dulu. Ditranslasi dulu dengan 2 sama min 3. Berarti kita nggak tahu titik D nya awalnya itu berapa, X, Y. Di situ ditranslasiin sama ini 2 terus min 3, atasnya 2 bawahnya min 3, atasnya 2 bawahnya min 3. Jangan kayak gini, kedempetan ya. 2 sama min 3. Nah di sini 2 terus min 3. Nah tadi kalau translasi kan berarti kamu tambahin X nya ditambah sama yang atas itu 2, berarti X tambah 2 gitu. Terus yang bawahnya Y ditambah min 3. Kayak gini, Y ditambah min 3, Y tambah min 3 berarti kan plus ketemu min jadi min, berarti jadi Y min 3. Nah di sini ya, Y min 3. Nah ini belum selesai. Setelah itu kamu apa ini, setelah oleh translasi kemudian dilatasi berpusat di O 0,0 faktor skalanya 3. Berarti dilatasi itu kan kamu kali, jadinya ini sama-sama dikali dengan 3 faktor dilatasinya. Berarti jadi gini, 3 dikali X ditambah 2. Ini ya, X tambah 2. Yang atas berarti 3 dikali X itu 3X, terus 3 dikali 2 itu 6, positif ya, plus 6. Nah kamu udah tahu kalau X nya itu, X aksennya bayangan akhirnya adalah 12. Berarti kamu tulis di sini 12. Nah, berarti jadinya ini 3X. Terus ini 12, 12-nya positif. Terus 6-nya tadi positif. Kamu pindahin ke kanan, pindahin ke sini. Berarti jadi negatif kan? Berarti jadi 12 dikurang 6 gitu. Terus 3X sama dengan ini, berarti 12 dikurang 6 itu 6. Ya, kamu dapat X nya itu adalah 6 dibagi 3, tekan 2. Ini X nya 2, dan sekarang cari Y nya. Tadi X nya itu 2, sekarang Y nya adalah ini, Y nya itu Y min 3, kamu tulis dulu sini. Berarti Y min 3 situ dalam kurung dan dilatasi faktor skalanya 3 dengan pusat 0,0. Berarti kamu kaliin 3 juga, sama dengan Y aksennya udah dapat kan, kamu mau nyari Y tuh titik awalnya. Y aksennya itu adalah min 6 ya, Y aksennya itu min 6. Berarti 3 dikali Y itu 3Y, habis itu 3 dikali min 3 itu min 9 sama dengan min 6. Jadinya 3Y itu sama dengan min 6, terus ini min 9, pindahin ke kanan, berarti jadi positif 9. Jadi Y nya sama dengan min 6 ditambah 9 itu 3.
ini masih 3Y. Udah, Y nya berarti 3 dibagi 3 itu 1. Sudah dapat. Berarti koordinat titik D itu X nya adalah X, Y. X nya itu adalah awalnya 2 ya, awalnya itu 2, Y nya itu 1. Sudah 2,1. Dua lagi. Sekarang nomor 4. Kalau nomor 4 ini poinnya setiap baris ini poinnya berapa ya? 2,5 karena kan ada 4 ini. 1 2 3 4. Nah, karena satu soal nomor yang esai nomor 1 2 3 4 5 poinnya 10 semua. Berarti 10 dibagi ini 4 baris kan 2,5. Gitu. Nah, kalau nomor 4 yang esai ini perintahnya isilah titik berikut dengan tanda centang. Berarti yang benar kamu tulis di sini. Ini benar atau salah. Yang salah kamu centang, yang benar kamu centang sesuai tempatnya. Nah, ini dulu pernyataannya yang pertama. Dia bilang kalau titik C aksen 3,6, C aksen berarti bayangannya ya, ada aksennya. Hasil setelah kamu refleksiin atau translasiin, dilatasiin atau rotasiin. Itu adalah bayangan dari C 3,-4 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Sekarang kamu lihat lagi, Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 berarti ada angkanya tuh. Jadi kamu pakai yang ada angkanya juga. Ini dia, Y sama dengan 2. Ini H ya. H itu selalu bentuk angka nanti. Y sama dengan 2. Berarti kamu pakai yang ini. A, 2H min B. A, 2H min B. Gimana? Di sini ya. Ini nomor 4 yang A. Nah, sini. Coba A, 2H 2H min B. Nah, sekarang kamu masukin A nya itu berarti titik awalnya 3. Titik awalnya itu 3. Terus ini 2 dikali H nya bentuk angka, H nya itu 2. H nya itu adalah 2 dikurang B nya itu ini yang belakang berarti min 4 ini sama dengan, karena kamu mau nyari B berarti yang diketahuinya juga B aksen yang kamu lihat. B aksennya itu adalah ini, B aksennya kalau ini kan A aksen yang di depan, B aksennya berarti yang di belakang adalah 6. Nah, berarti ini kalau yang diketahui Y sama dengan X, berarti A nya selalu tetap ya. Berarti A nya itu 3. Sekarang tugas kamu cari B. Ini 2 dikali 2 itu 4. Terus ini min 4. Berarti jadi positif kan. Berarti 4 ditambah 4. Habis itu sama dengan ya, 4 tambah 4 itu 8 ya harusnya. Berarti harusnya dia titiknya titik bayangannya adalah 3,8 harusnya ini, tapi dia bilangnya adalah 3,6. Nih berarti salah ya, berarti ini salah. Nah, sekarang kita coba yang bagian B, 4 yang B. Nih, 4 yang B itu titik A
2,-3 kali dilatasi berpusat di O 0,0 dengan faktor skala min 2 itu adalah aksennya min 4,6. Sekarang kita coba dilatasi titik awalnya 2,-3, berarti titik awalnya itu 2,-3. Kamu dilatasikan faktor skalanya itu min 2, berarti kan dikali. Berapa tadi? 2,-3. Ini 2,-3 berarti dikali sama faktor skalanya itu min 2. Nah, berarti 2. Nah, berarti 2 dikali min 2 dan ini min 3 dikali min 2. Nah, berarti jadi 2 kali min 2 itu min 4 dan ini min 3 dikali min 2, min kali min itu positif 6. Jadi bayangannya adalah X nya min 4, Y nya 6. Kalau digabung jadi min 4,6. Ini adalah bayangannya atau A aksen min 4,6. Berarti ini betul. Nah, sekarang coba yang C. Yang C itu titik P aksen min 1,5 adalah bayangan dari titik P min 1,5 yang dirotasikan sejauh min 90 derajat dengan pusat O 0,0. Berarti yang kamu udah dikasih tahu bayangannya. Oh, ini udah dikasih tahu semua. Titik awalnya itu min 1 sama min 5 dirotasiin min 90 derajat. Ini ya, min 90 derajat dan hasilnya min 5,1 P aksen, berarti bayangannya hasilnya min 5,1. Panjangan nah, min 5,1. Nah, kalau terhadap min 90 derajat rotasinya berarti enggak terhadap min 90 derajat, berarti dibalik dan X nya dikasih minus. Dibalik dulu, berarti yang depan di belakang, belakang jadi di depan. Berarti ini min 5 nya pindah ke depan, jadi min 5, min 1 nya pindah ke belakang, min 1. Dan dia mau X nya itu ditambahin minus. X nya ditambahin minus berarti kan ini min 1 nya ditambahin minus. Gini. Berarti jadi min 5, min 1 nya tambahin minus, min ketemu min plus. Jadi ini min 5,1. Nah, betul. Sama bayangannya sesuai. Dah, satu lagi. Bayangan titik U 3,-2 yang ditranslasikan 1 sama min 3 itu adalah min 2,1. Nah, sekarang kita coba. Dia ngasih tahu titik awalnya itu min 3, min 2. Ini terus ditranslasikan 1 sama min 3. 1 sama min 3. Nah, hasilnya itu dibilang min 2,1.
Berarti kalau translasi kan tinggal kamu tambah yang depan ditambah yang depan ditambah yang atas. Berarti min 3 tambah 1 itu min 2. Terus yang belakang ditambah yang bawah. Min 2 ditambah min 3. Min 2 tambah min 3 berarti kan ini ya, tulisannya min 2 tambah min 3 ini. Terus ketemu min itu min, jadi min 2 min 3 gitu. Harusnya adalah min 5. Ini harusnya min 2, min 5. Tapi dia bilang malahan min 2,1. Berarti salah ya. Ini salah. Dah. Sekarang kita nomor 5. Hitunglah luas dan keliling persegi panjang tersebut. Luas persegi panjang kamu hitung dulu ya. Luas persegi panjang itu adalah luas persegi panjang. Oh, ini persegi. Itu kan panjang dikali lebar. Panjang kali lebar. Panjangnya itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya itu 5 dikali lebarnya itu dari sini sampai sini. Berarti 1, 2, 3. Lebarnya itu 3. Jadi 5 kali 3 itu 15. Sekarang kelilingnya. Keliling persegi panjang berarti ini ditambah semua kelilingnya. Keliling berarti kan kayak kamu muterin lapangan. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 1, 2, 3 ditambah 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 1, 2, 3. Nah, ini 5 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3. Tuh. Berarti 5-nya ada 2. 5 tambah 5 itu 10 ditambah 3-nya ada 2 juga. 3 tambah 3 6. Jadi 10 tambah 6 16. Sini ya. Sudah.